Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah qiyamu Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah untuk memasuki malam ke-23 Ramadan. Malam ini malam yang disebut oleh Rasulullah sebagai malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Masalah turunnya Lailatul Qadar saya kira itu kepastian. Sebab Rasulullah mengatakan, Al-Quran pun menyatakan. Jadi tidak bisa lain. Persoalannya, apakah kita berpeluang atau mendapatkan Lailatul Qadar itu atau tidak? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada indikator-indikator tertentu. Di antara indikator utamanya adalah memahami, berniat, melaksanakan ayat-ayat Al-Quran. Memang di dalam beberapa ungkapan para ulama, bulan Ramadan itu disebutkan Syahrul Quran. Malah juga disebutkan Syahrul Tilawah. Bulan Al-Quran, bulan bacaan-bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah oleh anda Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab bacaan Al-Quran itu nanti akan datang kepada anda memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi banyak peluang untuk kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu, di antaranya membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah sempat menjanjikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat martabat kaum-kaum dengan Al-Quran ini. Wa yadau bihi akharin, dan Allah akan menghinakan orang lain yang tidak membaca Al-Quran. Tentu saja bahasa membaca di sini jangan diterjemahkan sekedar melafalkan huruf-huruf. Sebab kalau sekedar melafalkan huruf-huruf itu bisa jadi bila melafalkan huruf-huruf itu tidak di backup oleh pengertian dan pemahaman, walaupun mendapat pahala, namun implikasi sosiologisnya itu akan sangat rendah. Kita sudah tahu, waktu mau mendirikan pesantren tahfidz itu ngeriung 4-5 orang, diantaranya Ustadz Syukron sendiri. Ustadz Syukron itu berkata pada kita-kita yang mau mendirikan pesantren itu waktu itu, menyayangkan kepada sahabatnya yang hafal Al-Quran tahfidz 30 juz. Masih teringat di telinga saya, akan tetapi sahabat Pak Syukron itu jadi kenektik di Sukabumi katanya. Jadi ternyata tidak mengangkat martabat dari segi duniawi, ya kita tidak tahu juga dari segi ukhrawinya. Karena apa? Karena hanya sekedar mampu melafalkan ayat-ayat. Melafalkan ayat Al-Quran itu sangat bagus dan besar sekali pahalanya. Sampai ada hadis, saya masih ingat, itu di halaman-halaman pertama tafsir Jalalain, wala takul alif lam mim harfan walakin alif lam mim hurufan. Anda jangan ngomong bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Likulli harfin asyara sanah. Setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan.
Jadi kalau menyebut alif lam mim mendapat 30 kebaikan dari Allah. Katakanlah mendapat 30 item dari kebaikan yang Allah anugerahkan karena menyebut alif lam mim. Apalagi kalau membaca Al-Quran seluruhnya. Konon menurut Imam Syafi'i huruf-huruf Al-Quran itu ada 1.020.000. Jadi kalau 1.020.000 itu berarti kali berapa tadi itu kali 10 satu hurufnya kira-kira ya 10 juta lah pahala kalau tamat gitu. Tapi saya ingin coba mendekati bacaan Al-Quran itu tidak dengan melafalkan huruf saja, pakai saja jangan lupa, tapi bagaimana memahami ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab ternyata ada ayat Al-Quran yang menyindir terhadap mereka yang menyatakan dirinya telah berbuat baik tetapi sebetulnya sesat. Gitu. Hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, perlukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah orang yang sesat di dalam memahami Al-Quran, tetapi lantaran dia itu merasa mendekat dengan Al-Quran, dia merasa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Jadi ternyata perbuatan baik itu tidak berkorelasi positif secara langsung dengan bacaan atau simbol-simbol keagamaan. Bisa saja simbol-simbol keagamaan di satu sisi, kemudian perbuatan baik secara sosial pada sisi lain. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus mencoba membedakan agama dari segi teologis, agama dari segi subjektivisme, dengan agama dari sisi sosiologis, objektivisme. Tatkala kita berbicara keyakinan masalah Tuhan, keyakinan masalah kebenaran Islam, keyakinan kebenaran Al-Quran, itu urusan subjektif kita dengan Tuhan. Tapi tatkala kita berperilaku dalam hubungan sosial, maka tidak bisa lain. Kita harus melihat realitas sosial itu. Tidak bisa kita memaksakan dengan teologi kita seolah-olah realitas sosial harus terbentuk seperti apa yang kita yakini. Tatkala kita berkaitan dengan persoalan sosial, tidak bisa lain, harus lihat persoalan bagaimana sosialnya. Contoh yang langsung Rasulullah pada waktu sholat saja. Ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat membaca ayatnya panjang-panjang. Mungkin ingin mengikuti Rasulullah. Kan Rasulullah kan pernah sholat satu rakaat itu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. 3 surat tapi ngemplat-ngemplat kan itu. Nah, rupanya Mu'adz bin Jabal juga ingin mengikuti Rasulullah membaca surat-surat panjang. Tapi ternyata itu dikeluhkan oleh makmum. Sampai makmum itu datang ke Rasulullah mengadukan Mu'adz bin Jabal itu. Akhirnya Mu'adz bin Jabalnya dipanggil oleh Rasulullah. Bagaimana kata Rasul kepada Mu'adz? Mu'adz, apa yang kau lakukan? Kau kalian sampai orang-orang mengeluh lantaran kalian dan kamu jadi imam. Kata Mu'adz, saya membaca surat yang ikut pada engkau ya Rasulullah. Oh, jangan begitu. Mereka protes, beda dengan kamu bermakmum kepada kita. Kalau saya membaca surat panjang, karena makmumnya kamu. Kalau kamu membaca surat panjang, makmumnya mereka yang bukan setingkat dengan kamu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini artinya? Dalam acting sosial, tidak bisa lain. Melihat realitas yang terjadi di masyarakat harus jadi perhatian. Walaupun ormanya enaknya justru kita barangkali masuk ke daerah itu mudah-mudahan amin. Itu merasa nikmat kalau mendengar bacaan Al-Quran yang
jauh, yang panjang dengan suara merdu dan macam-macamnya itu. Kita mungkin mudah-mudahan sampai ke sana ya. Tapi makmumnya Mu'adz bin Jabal lain, protes gitu. Makmumnya Mu'adz bin Jabal. Sampai Mu'adz bin Jabalnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini artinya? Ada daerah teologis, daerah subjektivisme, ada daerah objektivisme. Nah, bagaimana kita membicarakan Islam rahmatan lil alamin itu adalah membawa daerah subjektif ke daerah objektif. Mengantarkan teologi ini kepada persoalan sosial. Tatkala kita meyakini doktrin-doktrin teologis, kemudian kita baca kepada realitas-realitas sosial, ternyata harus ada teknis tersendiri. Kalau teologisnya begitu, keyakinannya begitu, normanya begitu, tapi tatkala teknis melaksanakan tergantung realitas sosial yang dihadapi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, membaca kalau Anda ingin tahu bagaimana orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipuji Tuhan, orang-orang yang dipuji oleh masyarakatnya, orang-orang yang berhasil tindakannya, orang-orang yang berhasil programnya, baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah itu. Tapi kalau Anda juga ingin tahu orang yang jahat dengan sejahat-jahatnya, orang yang tidak berperi kemanusiaan, tapi kaya, tapi hebat, berkedudukan tinggi, dan akhirnya dihancurkan oleh Tuhan, baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada itu. Kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara berpakaian, bagaimana supaya orang lain simpatik, baca Al-Quran. Kalau Anda pun ingin tahu bagaimana seharusnya mengurus negara, mengurus masyarakat, mengurus umat, mengurus rakyat, dilihat dari kesejahteraan sosial, dilihat dari ekonominya, dilihat dari politiknya, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Di dalam Al-Quran Anda bisa tahu bagaimana supaya kita bisa sholat khusyuk, bagaimana supaya kita bisa tawadu, bagaimana kita supaya berakhlak baik. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW sampai sempat mengatakan yang tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, banyak kaum yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran ini. Tapi jangan lupa wa yadhu bihi akharin, dan Allah akan menghinakan orang lain yang memang tidak mau dekat dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita dengan lihat apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana rasul-rasul yang dulu pernah dihinakan, pernah dikesampingkan, pernah dihina, pernah dipenjarakan, pernah tidak dihargai, tidak dihormati, dilecehkan, dikesampingkan, diinjak-injak martabatnya, merasa dia itu jadi betul-betul terzolimi. Apa yang terjadi? Berdoa dan membaca Al-Quran. Dengan berdoa dan membaca Al-Quran, ternyata yang zolim itulah yang hancur. Contoh realnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu pada waktu akan dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim itu saum sambil bermunajat doa kepada Allah. Yang terjadi apinya dingin rasanya. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau itu sedang ditimpa fitnah yang sangat besar. Orang baik dianggap tukang berzina. Orang baik Nabi Yusuf itu dia dicemarkan nama baiknya oleh ibu-ibu pertiwi, oleh ibu-ibu ibu-ibu jet set di negeri Mesir saat itu. Dan kemudian sampai mengantarkan beliau kepada penjara lantaran si ibu-ibu itu merasa tidak terpuaskan keinginan syahwatnya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf puasa, berdoa, dan membaca kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf diangkat jadi, ya kalau kita barangkali sekarang seperti menteri apa ya, bulognya lah begitu. Menteri dalam negeri yang mengatur seluruh
apa itu akomodasi makanan minuman yang terkait dengan keperluan masyarakat. Berhasil. Hadirin ini apa artinya? Ini artinya tatkala kita merasa sedang didolimi, jangan jauh Al-Quran, dekati Al-Quran. Dan mumpung bulan Ramadan, di ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan itu sampai ada bahasa begini, Pak. Idza sa'alaka ibadi anni ujibu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada kau Muhammad, idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kau Muhammad, katakan bahwa aku ini dekat, kata Allah. Dan Allah akan memberikan berbagai keinginan yang Anda inginkan. Tatkala Anda menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman setelah itu, hadza min ibadi wa dan aku akan kabulkan wa taqul masa'alaku, apa yang dia minta akan saya berikan. Kesempatan tatkala ada nafas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjerit kepada Allah, minta apa? Sebab Allah sudah berjanji bahwa untuk hambaku apa yang dia minta, itu Allah janjikan kan itu. Dan di dalam Al-Quran ayat yang terkait dengan itu justru di tengah-tengah yang terkait dengan pembicaraan masalah sahur. Jadi kebetulan sekali sekarang bulan Ramadan, kemudian di ujung sudah daerah ujung ini, daerah Lailatul Qadar akan diturunkan Allah kepada kita semuanya. Tinggal kitanya itu bersiap-siap. Ada dua kemungkinan kata Rasul. Kemungkinan orang yang membaca Al-Quran itu, kata Rasul, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan bagus. Kalau di sini barangkali kayak Ustaz Syukron gitu ya, enak didengarnya, bagus bacaannya, mahorijul hurufnya enak, kemudian nadanya enak gitu. Kata Allah, kata Rasulullah, wa huwa mahirun wa huwa ma'al safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan malaikat yang mulia yang selalu dia berbuat kebaikan. Malahan Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sempat mencatatkan wa may yaqra'ul Qur'an yatata'a, membaca Al-Qur'annya terbata-bata, bakating teu bisa, ya tarodadu, bolak-balik, salah deui, menyebut hurufnya bahwa dijul hurufnya enggak benar gitu. Apalagi menyebut kalimat-kalimatnya, apalagi hal-hal yang lainnya gitu. Kata Rasulullah gimana? Lahu ajron, dia mendapat 2 pahala. Jadi membaca Al-Qur'an jangankan bagus, tidak bagus pun tetap pahalanya gede. Cuma catatan saya, tolong supaya pahalanya itu lebih besar lagi, jangan hanya sekedar melafalkan huruf. Kalau bisa, tidak apa-apa sih membaca Al-Qurannya barangkali cuma 1 surat, 2 surat yang pendek-pendek, akan tetapi dipahami, dimengerti, dan jangan lupa kalau bisa diprogramkan bagaimana bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu mencontohkan kepada para mahasiswa itu tentang doa ba'da wudu itu ya. Yang itu sebetulnya bukan ayat Quran, tetapi ada bagian ayat Quran di situ. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bagian-bagian itu ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Tetapi dalam satu kesatuan di awalnya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Saya selalu menyatakan kepada para mahasiswa itu, bagaimana doa Anda bisa diijabah oleh Allah? Pada saat Anda selesai wudu, malah paru-paru Anda dikotori, kerongkong Anda dikotori, mulut Anda dikotori oleh asap-asap rokok itu, pasti tidak bersih. Padahal mintanya bersih kepada Allah. Akan tapi begitu permintaan selesai, malah Anda mengotori diri sendiri. Tapi itu kepada para mahasiswa. Kalau kepada jamaah masjid ini enggak, sebab memang tidak berlaku barangkali ya. Sudah pada bersih segalanya.
Hadirin rahimakumullah, Iqra'ul Quran. Ada kesempatan malam-malam ini membaca Al-Quran. Saya sih mengharapkan kalau bisa tidak hanya orientasi kuantitas, tapi mulailah dari sekarang ini, terutama yang sudah tua-tua ya, yang sudah pensiun-pensiun gitu ya, berorientasi kualitas. Yakni baca Al-Quran, dipahami, dimengerti, diprogramkan apa yang bisa saya lakukan dengan ayat ini. Apa yang saya bisa lakukan dengan ayat-ayat itu. Apa yang saya bisa lakukan dengan surat Yasin itu, dengan surat Tabarok itu, dengan surat Waqiah itu, dengan surat Ar-Rahman itu, dengan surat Kahfi itu yang dibaca tiap malam Jumat itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kisah pemuda itu, yang dia sampai berani meninggalkan kota, menentang raja karena berpegang teguh kepada keyakinan apa yang dia yakini sebagai suatu kebenaran. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali isi Al-Quran. Dan sekarang ada unik, saya baru membacanya minggu kemarin. Ada seorang profesor di Amerika namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu adalah profesor guru besar matematik di suatu perguruan tinggi. Dia itu ateis, asalnya Katolik, tapi kemudian tidak percaya kepada apa yang ada di dalam kitab Bible-nya, lantas dia jadi ateis. Apa yang terjadi? Suatu waktu pada saat dia kuliah, ternyata ada mahasiswanya dari Timur Tengah. Mahasiswa tahu, oh ini ateis ini, dikasih Al-Quran, disimpan aja Qurannya itu di mejanya. Si profesor itu tidak menggurubis awalnya. Tapi suatu saat ada kesempatan jedah gitu, dia baca itu, ternyata dia mengagumi sekali. Bagaimana Fatihah itu sebagai nyanyian-nyanyian yang ada pada Taurat, pada apa? Taurat Zabur, sebagai nyanyian mazmur, diawali dengan kalimat-kalimat pujian. Kemudian di pertengahannya bersandar kepada kekuasaan Tuhan, minta segalanya. Dan diakhiri dengan berdoa untuk supaya dijauhkan dari berbagai kejahatan-kejahatan. Dia terkagum-kagum, menangis dengan ayat itu. Padahal kita membaca Al-Fatihah tiap hari 17 kali, biasa aja itu. Tapi dia sampai terkagum-kagum. Kemudian baca Al-Baqarahnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini, Iqra'ul Quran, katsiran. Banyak baca Al-Quran yang banyak-banyak, tapi saya beri catatan, tolong pahami dan programkan apa yang bisa kita lakukan sesudah Ramadan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itulah barangkali pesan yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokah dan maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah menurunkan kekuatan kepada kita sekalian untuk selalu bisa mengamalkan, memprogramkan dalam bentuk tingkah laku apa yang menjadi isi di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.